Kisah ini diambil dari buku Jejak Langkah Pak Harto 1 Oktober 1965 hingga 27 Maret 1968. Sabtu, 2 Oktober 1965. Sementara persiapan-persiapan dilakukan untuk menyerang Halim Perdana Kusuma, diperoleh informasi bahwa Auri akan menyerang markas Kostrad dari udara. Akibatnya, markas Kostrad untuk sementara waktu dipindahkan ke Senayan, Jakarta Selatan. Barulah pada pukul 3 dini hari, pasukan RPKAD dan Batalion 328 Parakujang bergerak untuk menduduki Halim. Karena terjadi perlawanan yang cukup gencar dari pasukan pemberontak yang ada di pangkalan tersebut, maka Halim baru bisa dikuasai 3 jam kemudian. Ketika itu ternyata bahwa para sukarelawan-sukarelawati PKI telah dibubarkan dan meninggalkan Halim. Saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal akan meneruskan perjuangan kamu. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita. Siang ini, Jenderal Soeharto menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor untuk memenuhi panggilannya. Dalam pertemuan itu, Presiden Soekarno didampingi oleh Menpang AU Omar Dhani dan Majen Pranoto Rekso Samudra. Kepada Majen Soeharto, Presiden Soekarno menjelaskan bahwa Angkatan Darat tidak perlu mencurigai Auri karena Auri tidak terlibat dengan G30 SPKI. Menanggapi penjelasan Presiden, Majen Soeharto mengatakan, mungkin Auri tidak terlibat, Pak. Namun oknum-oknum Auri banyak yang terlibat. Karena terbukti bahwa anggota-anggota Gerwani dan Pemuda Rakyat sebagai ormas PKI mengadakan latihan militer di Lubang Buaya yang merupakan wilayah Auri. Bahkan senjata-senjata mereka juga berasal dari senjata organik Auri. Meskipun dibantah Menpang AU, namun Majen Soeharto membawa bukti sebuah senjata cung yang dirampas dari Pemuda Rakyat di Lubang Buaya yang bernomor register Auri. Dikatakan pula oleh Majen Soeharto bahwa dengan pada saat itu Majen Pranoto diangkat menjadi pelaksana harian pimpinan AD yang menyerahkan pimpinan AD dan tidak ikut bertanggung jawab lagi agar tidak terjadi dualisme pimpinan AD. Dikatakannya pula bahwa biasanya kalau Menpang AD Jenderal Ahmad Yani berhalangan, maka pimpinan AD selalu diserahkan kepada Pangkostrat. Akan tetapi Presiden menolak pengunduran diri tersebut dan mengangkat Majen Soeharto sebagai Panglima Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Untuk itu, Presiden kemudian membuat pidato radio yang menjelaskan tentang tugas dan kedudukan Majen Soeharto.